Salam bahagia dan salam guru penggerak. Ini adalah tugas ruang kolaborasi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang berisi tentang studi kasus dilema etika dan disusun oleh kelompok 2 yang terdiri dari Bapak Dapot Siburian SPD yang bertugas di SD Negeri 057239 Sekoci, Ibu Yuli Kartika SPD yang bertugas di SD Negeri 050656 Stabat, dan Ibu Ariwidianingsi SPD yang bertugas di SD Negeri 050695 Batang Serangan. Perkenalkan, ini adalah para pembimbing kami, ada fasilitator dan juga para pengajar praktik. Di mana fasilitator yaitu Bapak Sadrah Mesakmanik SPD, dan para pembimbing praktik yaitu Ibu Maslina SPD dan Ibu Julia SPD. Ini adalah kasus yang kami pilih. Pak Tugino adalah seorang kepala sekolah baru di SD Negeri 057239 Sekoci Besitang yang baru menjabat selama 3 bulan. Menjelang 2 minggu akhir tahun pelajaran, Pak Tugino mendapat laporan dari Bu Rita sebagai bendahara tabungan sekolah belum bisa memastikan pembagian tabungan siswa SD Negeri 057239 Sekoci Besitang. Hal ini dikarenakan sebagian uang tersebut dipinjam oleh Ibu Khairani belum bisa dikembalikan. Uang yang dipinjam oleh Bu Khairani sejumlah 15 juta rupiah. Uang tersebut ia gunakan untuk membiayai anaknya masuk kuliah kebidanan. Berdasarkan aturan sekolah SD Negeri 057239 Sekoci, setiap guru boleh meminjam uang tabungan siswa dengan syarat harus bisa mengembalikannya sebulan sebelum jadwal pembagian uang tabungan siswa. Di sisi lain, para orang tua siswa sudah mendesak sekolah agar tabungan siswa SD Negeri 057239 Sekoci untuk dibagikan. Bahkan, mereka mengancam jika dalam 1 minggu belum ada kepastian, mereka akan melakukan demo dan memviralkan kasus ini. Pak Tugino akhirnya memanggil Bu Khairani untuk yang kedua kalinya dan meminta kepastian Bu Khairani mengembalikan tabungan siswa yang dia pinjam. Namun, jawaban Bu Khairani masih kebingungan untuk mengembalikan uang yang ia pinjam karena gajinya tidak mencukupi dan dia merupakan orang tua tunggal untuk anak-anaknya. Ia akhirnya meminta bantuan Pak Tugino menjadi dana talang atas utangnya. Ia berjanji dalam 1 tahun akan melunasi hutangnya. Bahkan Bu Khairani memberikan sertifikat rumahnya sebagai jaminan hutangnya. Hal-hal yang dianalisis dalam kasus ini adalah paradigma dilema etika, prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Paradigma dilema etika dalam kasus ini yaitu rasa keadilan melawan rasa kasihan. Dilema etika terjadi saat orang tua siswa meminta kepastian pembagian uang tabungan dan rasa kasihan pada Bu Khairani yang belum bisa mengembalikan uang tabungan yang dipinjamnya. Prinsip dilema etika dalam kasus ini yaitu berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dilema etika terjadi saat orang tua siswa meminta kepastian pembagian uang tabungan dan rasa kasihan pada Bu Khairani yang belum bisa mengembalikan uang tabungan yang dipinjamnya. Berikut adalah 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang ke-1 yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai-nilai yang saling bertentangan adalah keadilan, di mana terlihat niat Bu Khairani untuk mengembalikan uang kepada siswa, versus belas kasihan, di mana terlihat bahwa Bapak Kepala Sekolah memahami kondisi Bu Khairani. Langkah yang kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini. Yang terlibat dalam kasus ini adalah Pak Tugino, Kepala Sekolah SDN 057239 Sekoci, Ibu Rita, Bendahara SDN 057239 Sekoci, Ibu Khairani, selaku guru yang meminjam uang, orang tua siswa, dan juga siswa. Langkah yang ketiga yaitu kumpulan fakta-fakta relevan dalam situasi ini, di mana fakta relevan dalam situasi ini adalah
Bu Khairani telah meminjam uang tabungan siswa sebesar 15 juta rupiah untuk pendidikan anak-anaknya. Namun, ia tidak dapat mengembalikan uang tersebut karena gajinya tidak mencukupi. Ia menawarkan sertifikat rumahnya sebagai jaminan hutangnya dan berjanji akan melunasi hutang tersebut dalam waktu 1 tahun. Langkah yang keempat yaitu pengujian benar atau salah. Bagian A, uji legal. Tidak ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi ini karena aturan sekolah sudah memberi izin kepada guru untuk meminjam uang tabungan siswa dengan syarat tertentu sehingga termasuk dilema etika. Pengujian benar atau salah. Bagian B, uji regulasi atau standar profesional. Terdapat pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus ini. Guru seharusnya bertanggung jawab dan mengembalikan uang tabungan siswa tepat waktu, yaitu sebulan sebelum jadwal pembagian. Pengujian benar atau salah. Bagian C, uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi kami, terdapat kesalahan dalam situasi ini, yaitu yang pertama, meskipun memahami kondisi Bu Khairani, tetapi menggunakan uang tabungan siswa untuk kepentingan pribadi adalah tindakan yang tidak etis. Yang kedua, kurangnya pengawasan yang ketat dari pihak sekolah tentang aturan batasan pinjaman untuk kepentingan pribadi. Pengujian benar atau salah. Bagian D, uji publikasi. Jika keputusan tersebut dipublikasikan di media, mungkin akan timbul perasaan tidak nyaman karena sekolah akan mendapatkan kritik dan hilang kepercayaan dari masyarakat atas penanganan kasus ini. Pengujian benar atau salah. Bagian E, uji panutan atau idola. Keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola saya dalam situasi ini adalah penegakan aturan sekolah dengan meminta Bu Khairani untuk mengembalikan uang tabungan siswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Langkah yang kelima yaitu pengujian benar lawan benar. Dalam pengujian benar lawan benar, paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Langkah yang keenam yaitu melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Hal tersebut dilakukan karena memahami keadaan ekonomi Bu Khairani dan menjaga integritas sekolah. Langkah yang ketujuh yaitu investigasi opsi trilema. Dengan mengajukan pinjaman kepada pihak lain atau mencari sumber dana lainnya untuk menggantikan uang tabungan siswa yang dipinjam oleh Bu Khairani. Langkah yang kedelapan yaitu buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah meminta Bu Khairani untuk segera mengembalikan uang tabungan siswa dan memberikan batas waktu yang wajar. Jika ia tidak dapat melakukannya, maka akan dicari alternatif solusi lain untuk memastikan pembagian tabungan siswa tetap dilakukan. Langkah yang kesembilan yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berdasarkan keputusan yang diambil menggunakan prinsip keadilan karena penting bagi sekolah untuk menjaga integritas dan tanggung jawab terhadap uang tabungan siswa. Dan keputusan ini juga berfokus pada kepentingan siswa dan orang tua mereka. Dalam kasus ini, ada hal menarik dan tak terduga, di mana hal menariknya yaitu nilai keadilan lebih diutamakan dalam kasus tersebut karena menyangkut integritas sekolah. Dan yang tak terduga adalah akan terjadi kasus yang sama ke depannya apabila peraturannya tidak diubah. Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Pengambilan keputusan sudah tepat karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tidak ada pertanyaan lanjutan karena keputusan yang diambil sudah tepat. Daftar tugas atau checklist. Tugas yang pertama yaitu studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Sudah ada. Yang kedua, memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Sudah ada.
Yang ketiga, memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika, sudah ada. Yang keempat, memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan, sudah ada. Yang kelima, memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan, sudah ada. Yang keenam, hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu, sudah ada. Yang ketujuh, setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum, sudah ada. Dan yang kedelapan, hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota, sudah ada. Sekian persembahan dari kami, semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.